Enggak, silakan Bang. Ya, jadi hari ini kita akan mulai jam 2, tapi sebelum itu kita bacakan tata tertib dulu. Seperti biasa, yang pertama nanti dalam menggunakan akun, kita pakai nama akun yang formal dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak diperkenankan berbicara politik, gosip, obrolan berbau sara. Peserta mengikuti instruksi moderator selama kegiatan berlangsung. Peserta aktif menyimak sepanjang jalannya materi dan wajib melakukan mute mikrofon. Setelah pemaparan materi nanti, moderator akan mempersilakan peserta untuk bertanya, bisa nanti dengan menggunakan fitur chat ataupun dengan raise hand. Jika ada tanggapan diskusi, silakan klik raise hand dan tunggu persetujuan dan dari moderator untuk berbicara, nanti akan di-unmute oleh panitia. Di akhir acara, peserta dan narasumber melakukan sesi foto bersama. Semua peserta dapat menghidupkan fitur video. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan disampaikan kemudian. Jadi untuk hari ini webinar akan mengambil topik yang ketiga, komoditas emas. Setelah sebelumnya kita dengan geometalurgi dan komoditas bauksit. Hari ini komoditas emas akan dibawakan dengan topik judul Recovery Improvement Plan at Gold Heap Leaching Operation yang akan dibawakan oleh Pak Augie Wilangkara. Saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau lulusan dari tambang metalurgi pada jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Memulai karir di awalnya sebagai engineer, sebagai metalurgis di Indomuro Kencana dan Kelian Equatorial Mining. Kemudian beliau berpindah ke Sepon Gold Mine sebagai metallurgical superintendent. Lalu selama bertahun-tahun beliau bekerja di pabrik emas. Sebentar sekali 2015-2017 beliau juga sebagai Processing Technical Service Manager di PT Batu Tua Tembaga untuk proses hidrometalurgi, solvent extraction, electrowinning, copper project, Pulau Wetar. Kemudian terakhir saat ini beliau sebagai Principal Eminent Process Solution untuk Mineral Processing Technology, Development, dan Optimization. Di samping itu beliau juga di-hire oleh PT Nusa Halmahera Mineral sebagai advisor untuk merger and acquisition by PT Indotan. Skill dan experience beliau adalah di merger dan acquisition, man study and design, process selection and optimization, management and leadership, business strategy and planning, system and technology, people and team development, risk analysis and mitigation. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan langsung Kang Augie. Kang Augie sudah hadir kah? Augie-nya masih connecting Pak Boman sebentar ya. Jadi kita masih nunggu sebentar. Jadi topik hari ini adalah Recovery Improvement Plan at Gold Heap Leach Operation yang akan disampaikan oleh Pak Augie Wilangkara, Principal Eminent Process Solution. Belum bisa connect? Pak Augie sudah connect? Sudah. Pak Augie sudah. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Augie mempresentasikan materi hari ini mengenai Recovery Improvement Plan at Gold Heap Leach Operation. Silakan Pak Augie, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih sekali. Makasih sekali lagi atas undangannya, Kang Boman yang sudah menjadi ketua dan bersedia untuk menjadi moderator hari ini. Nengah ada juga. Ada Pak Nengah di sini.
Ada dong, kelihatan itu lagi serius. Mas Soleh juga ada, Pak Abdul Hafid, mantap sekali. Oke, jadi ceritanya ini adalah salah satu apa namanya? Saya share screen dulu, mana sih? Ini dia. Sering. Oke, jadi ceritanya gini, apa namanya? Hiplitz ini sekarang menjadi salah satu alternatif proses emas, terutama untuk cadangan-cadangan yang berskala besar dan grade-nya yang cukup rendah, yang sekarang ini banyak sekali dijumpai. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya presentasikan adalah apa aja sih elemen untuk improvisasi recovery, dan kenapa ini menjadi penting itu, terutama pada sekarang ini di mana orang sudah mulai melirik lagi ke Hiplitz, dan ada beberapa kasus juga di mana terjadi kegagalan operasi dikarenakan recovery yang rendah. Gitu. Ini sangat disayangkan. Gitu. Padahal dari segi operasi, Hiplitz ini termasuk yang cukup sederhana gitu dibandingkan proses yang lainnya. Dan apabila diolah dengan baik atau di-plan dengan baik, itu sangat menguntungkan di dalam dibandingkan dengan proses lainnya. Jadi mengawali cerita kita ini definisi proses improvement itu apa sih gitu. Jadi ini improvement itu sebetulnya itu suatu loop lah gitu, satu siklus di mana kita mereview hasil yang kita lihat di operasi dibandingkan dengan performance yang kita inginkan atau performance dasarnya. Bisa jadi dari desain kriterianya, bisa jadi dari apa namanya, dari tuntutan pasar, bisa jadi dari dokumen FS misalnya. Nah, kemudian kita review berdasarkan optimum output kriteria kita, gitu. Dari kondisi yang ada, alat yang ada, core-nya juga bagaimana, teknologi yang ada, kemudian kita lihat, kita review, nah, kemudian kita melakukan perubahan, dan kemudian kita review kembali hasil perubahan tersebut, gitu. Untuk tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah, jadi yang kita ingin utarakan di sini, kita ingin bahas di sini adalah apa sih improvement itu, gitu, dan kenapa itu penting dilakukan. Nah, kemudian untuk studi kasusnya, ini saya pilih kasus di Bully Hiplitz Operation di Burkina Faso. Waktu itu saya diundang ke sana untuk mereview operasi karena mereka akan mengadakan upgrade. Kemudian juga melihat kenapa sih performance performance Hiplitz-nya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi ada satu variansi di situ. Nah, kemudian kita investigasi apa saja sih penyebabnya, dan kemudian kita rumuskan kita itu harus ngapain aja di sana gitu. Yang sederhananya seperti itu. Nah, oke, baik, kita mulai. Ini sengaja saya bedakan gitu, yang slide yang berwarna gelap ini yang cuap-cuap, yang teori-teorinya tok gitu, yang putih-putihnya yang studi kasus yang lapangannya gitu. Lembar berikutnya ini masih cuap-cuapnya lah gitu. Apa aja sih key driversnya, ini teman-teman juga sudah tahu lah. Karena hampir setiap hari ya kita sebagai metallurgist itu selalu berkaitan atau menangani hal-hal yang sifatnya varians gitu. Tidak pernah saya lihat satu metodologi itu akan puas dengan hasil yang sudah dicapai gitu. Pasti ada sesuatu yang membuat dirinya itu terusik lah gitu. Di antaranya yang saya lihat
key drivers ini salah satunya yaitu berupa unsur-unsur yang bersifat strategik, misalnya ada market demand, kemudian juga untuk menaikkan corporate image misalnya kan, kemudian ada isu dengan shareholder-nya untuk meningkatkan kepercayaan pasar, gitu. Kemudian juga tekanan dari harga jual, seperti tadi diutarakan oleh Kang Eik tadi kan. Sekarang harga emas lagi top-topnya gitu kan. Sekarang udah lewat dari $2.000 per ounce kalau nggak salah. Dibandingkan dulu tahun 2000, 20 tahun yang lalu harganya itu $200 per ounce gitu. Itu luar biasa itu efeknya. Nah, kemudian juga ada sesuatu potensi hazard yang juga menjadi key drivers. Salah satunya adalah macroeconomic, isu politis misalnya apa yang terjadi di satu negara yang bisa menyebabkan terhambat atau tertunda, misalnya isu dengan pajak atau segala macam. Kemudian yang sering kita jumpai sebelah kanan isu operasi, gitu. Misalnya kontrol dari operasi masih kurang bagus, atau ada main reserve-nya, misalnya ada main reserve kita ketemu lagi cadangan baru, sifatnya berbeda segala macam, jadi kita harus selalu optimasi di situ. Itu sering sekali dilakukan dan itu sudah menjadi menu utama lah untuk teman-teman metallurgis yang berkecimpung di mineral processing. Kemudian tentunya dari finansial juga gitu kan, kita seringkali dihadapkan bagaimana untuk meningkatkan bottom line. Nah, kita diarahkan untuk melakukan improvisasi ataupun upgrade. Gitu. Kemudian selain itu juga di dalam melakukan improvisasi ini kita melihat ada beberapa challenge gitu loh. Salah satu yang utama ini tentunya waktu, karena di emas itu kita biasanya berkaitan dengan umur tambang yang cukup pendek dibandingkan dengan komoditas yang lain yang puluhan tahun misalnya. Seringkali di emas itu kita tidak mempunyai waktu yang panjang gitu. Seperti misalnya di studi kasus yang saya pilih ini, itu umur tambangnya cuma 8 tahun asalnya gitu. Nah, mereka punya potensi resource yang banyak, tapi tentunya belum bisa dijadikan reserve karena belum ada studi, belum ada kepastian nilai ekonomis dari deposit tersebut. Nah, untuk itu yang harus kita matangkan sebagai seorang metallurgis. Terus kemudian juga tantangannya dari segi enviro misalnya kan, dari environnya, tantangan dari sustainability segala macam. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan improvisasi atau melakukan upgrade ini. Ini cuma sekedar teorinya saja. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih ini operasi Iblis yang di Burkina Faso ini. Jadi ceritanya project Bully Project ini adalah terletak di pusat di tengah negara Burkina Faso di bagian barat Afrika, yang secara geologi itu sangat berpotensi sekali di dalam mineral endowment-nya di sana, terutama gold dan juga copper. Ada beberapa proyek copper di sana. Sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang cukup besar beroperasi di Burkina Faso dan daerah-daerah di West Africa sana yang sangat profitable. Gitu. Jadi mereka mulai eksplorasi itu dari tahun 96, begitu negaranya dinyatakan membuka diri untuk menerima investasi mineral, langsunglah berbondong-bondong, terutama grup dari Afrika Selatan, Randgold ini, dan juga dari Kanada.
Kanada itu masih tetap sekarang urutannya nomor 1 di dalam exploration spending. Mereka sangat konsisten di dalam melakukan eksplorasi di negara-negara yang kalau menurut daftar risiko itu cukup tinggi sovereign risk-nya. Nah, kemudian setelah sekitar 10 tahun eksplorasi dan membuat hasil yang cukup baik, jadi Buli ini salah satu operasi yang berdekatan ya dengan satu operasi lainnya namanya BISA Operation. Itu dibeli oleh Norgold di tahun 2008. Kembangan awalnya kecil saja, cadangannya hanya 1 juta ounces, kadarnya juga di bawah 1 gram, cut-off-nya juga masih cukup tinggi, 0,6. Jadi marginal, sangat marginal dengan harga mungkin masih sekitar berapa itu ya dulu, sekitar 1000-an lah, 1000 akan naik ke 1200 kalau tidak salah dolar per ounce-nya. Nah, kemudian lagi drilling yang intensif untuk menambah resource-nya. Mereka melakukan cukup banyak lah di sana. Nah, kemudian kepemilikan cukup unik karena Norgold ini mereka ini operasi mereka pertama kali di Afrika. Sebelumnya mereka beroperasi itu di Rusia, karena mereka perusahaan Rusia, dimiliki oleh perusahaan yang namanya Severstal, perusahaan besi baja Rusia yang melakukan venture sendiri ke gold ini. Nah, setelah mereka mengakuisisi BISA Gold, yang di dalamnya ada Buli Project tadi, mereka mulailah melakukan studi intensif, kemudian juga membawa pakar-pakar gold dari Kanada, dari Afrika Selatan, dan dari Australia untuk mengembangkan deposit ini. Nah, kondisi regional geologi ini kebetulan ada teman yang share. Jadi ceritanya zaman dahulunya itu benua Afrika ini berhimpitan dengan Amerika Selatan gitu. Jadi kondisi geologi mereka itu sangat mirip gitu, seperti pinang dibelah dua gitu, terbagi dengan lautan Atlantik itu seperti cermin. Jadi Afrika Barat di sebelah timurnya, kemudian Guyana dan Latin Amerika itu di sebelah baratnya. Dan kita lihat bahwa di Afrika Barat itu sudah banyak sekali yang melakukan eksplorasi dan juga operasi, dari mulai Guinea, Mali, Ghana, di Pantai Gading, Ivory Coast, itu ada beberapa, dan juga di Nigeria dan Benin, kalau tidak salah sekarang mereka sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan eksplorasi di sana. Nah, sedangkan counterpart-nya di Suriname, Pak Nengah sempat di sana juga, French Guyana, Venezuela itu yang kondisinya yang mirip-mirip gitu dengan West Africa. Nah, kemudian letaknya di negaranya itu, Burkina Faso ini ibu kotanya Ouagadougou, iklimnya sendiri adalah iklim sub-Sahara, jadi 3 musim. Musim hujan itu sekitar pertengahan tahun, 900 mm, dan penguapannya di sekitar 1.500 sampai 3.000 per tahunnya. Jadi cukup kering. Tentunya ini menjadi tantangan ya untuk satu proses, karena proses heap leach ini termasuk proses yang memerlukan air yang cukup signifikan. Kemudian resource-nya, jadi ini batas lahan mereka.
mereka melakukan intensifikasi dalam mineral resource sehingga mereka mendapatkan cadangan kurang lebih 3,5 juta onsis. Nah, tersebut di situ adalah 2 juta onsis itu di dalam oxide, itu sampai 40 meter kurang lebih ketebalannya, dan kemudian dilanjutkan dengan transisional. Gitu. Kemudian mereka melakukan studi, mereka bandingkan antara CIL, kemudian juga konvensional ya dengan heap leach dan fat leach segala macam, dan kemudian dari 3 proses yang dibuat studinya, akhirnya heap leach lah yang menjadi juaranya pada saat itu. Gitu. Dari parameter ekonominya mereka menghitung bahwa ini sangat profitable untuk dioperasikan. Jadi mereka mulai dengan mentargetkan heap leach dengan tonase kurang lebih 7 juta ton per tahun untuk menghasilkan 100 sampai 150 ribu onsis gold per tahunnya. Nah, dari situ mereka hitung ulang, akhirnya dapat cut off grade-nya itu kurang lebih di 0,3-0,4 gram per ton. Ya. Kemudian reserve-nya ini termasuk cadangan yang cukup uniform. Jadi kalau saya lihat di pit desainnya itu mereka rata sekali grade-nya itu. Jadi kemungkinan untuk sebaran grade-nya tidak merata itu sangat kecil. Jadi rata-rata itu kemana kita drilling, asalkan sesuai dengan strike-nya itu selalu ketemu gitu loh. 0,5, 0,6, 0,7 sampai sekitar 2 gram per ton itu boleh dikatakan sangat uniform. Gitu. Jadi itu yang saya pikir sangat mendukung juga untuk dilakukan metode mining tentunya ya jelas ini dengan open cut, karena cut ini bisa kita tekan sampai kurang lebih 0,2, 0,3, kemudian strip ratio-nya juga di bawah 1. Jadi waste-nya bisa kita tekan. Kemudian juga untungnya dengan heap leach ini, waste-nya itu kita bisa gunakan untuk konstruksi leach pad-nya. Gitu. Itu jadi yang kita pindahkan dari pit itu menjadi material konstruksi. Gitu. Nah, selanjutnya menggunakan patokan harga emas 1.250 didapat IRR 41% yang ya cukup baik lah. Cukup baik. Reserve-nya pada saat itu 1,32. Ini tahun 2014-2015 ya, 1,32. Kalau nggak salah sekarang sudah naik, sudah 3 kali lipatnya. Grade-nya 0,5-0,6, stripping ratio-nya di bawah 1. Nah, recovery kita lihat di sini 83% mereka canangkan di situ. Ini berdasarkan test work. Mereka melakukan sekitar 15-20 test work. Kemudian didapatkan didapatkan angka 83%. Gitu. Ini perlu kita highlight karena nanti akan menjadi fokus kita. Life of mine 10 tahun, jadi mining 8 tahun, kemudian 2 tahun setelahnya mengolah stockpile. Nah, annual production dijadwalkan 118, 100 sampai 150 ribu, kalau nggak salah 2018 itu pas saat saya di sana, itu guidance-nya untuk saat itu adalah 130 ribu ounces. EBITDA cukup baik ya, 70 miliar, 70 juta dolar. Construction capex ini sudah termasuk peralatan, heap leach pad, membuat dam juga. Itu sudah termasuk di dalamnya. Kemudian ada diskon
dari import tax sebanyak $8,5 juta dari pemerintah Burkina Faso untuk mempromosikan industri tambang mereka. Cash cost direncanakan sebesar 665, ini ya sedang lah untuk ukuran heap leach. All in sustaining cost 734, NPV, nah NPV-nya kita lihat ya cukup lumayan lah, 142. Payback period kalau kita lihat dengan heap leach, construction capex 154 dan cash cost 665 ini mereka dapat payback itu 2,5 tahun saja. Jadi 7,5 tahun itu sudah profit melulu. Gitu. Nah, production mereka mulai pada sekitar bulan Agustus September lah 2016 sampai sekarang ini. Itu sudah beberapa stage. Ini kurang lebih layoutnya ya. Di sebelah timur ini pitnya ada beberapa stage pitnya, kemudian juga ada rencana pengembangan berikutnya. Di atas ini, di utaranya, ada layoutnya sudah dibuat, dan juga 100 meter di bawah ini juga ada rencana pit yang akan ditambang oleh mereka. Jarak dari pit ke fasilitas crushing ini yang saya tunjuk dengan mouse ini adalah fasilitas crushing plant mereka. Itu kurang lebih sekitar 500 meter saja dari pit. Nah, kemudian di sebelah baratnya kita lihat ada kotak memanjang itu persegi panjang itu adalah fasilitas heap leach yang pertama. Kemudian yang kedua mereka akan geser ke arah barat dayanya. Memanjang ke arah barat daya itu untuk fasilitas ekspansi berikutnya. Jadi arealnya sudah sangat menunjang, areanya cukup datar, ini topografinya sangat mendukung sekali untuk operasi heap leach. Di sebelah utara itu terlihat seperti ada tempat air itu adalah ada seperti danau gitu yang musiman. Nah, di situ mereka membuat dam untuk menampung air guna keperluan heap leach ini. Gitu. Ini kurang lebih peta situasinya seperti itu. Kemudian metallurgical summary-nya, jadi ada beberapa tentunya biasanya metallurgis ini kalau melihat ore ini biasanya kita lihat dari derajat oksidasinya. Itu sudah menjadi satu kelumrahan lah. Jadi kita bagi menjadi oxide, transition, dan fresh. Gitu. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya dulu lah. Karena ini akan sangat berpengaruh biasanya di bagaimana proses pengolahan selanjutnya. Jadi untuk oxide dan transition ini cukup rendah abrasion index-nya. Fresh agak keras sedikit. Batuannya sendiri banyak kan ini ya, tipe ore ore saprolit lah, seperti mungkin ini Om Nengah sangat familiar dengan tipe-tipe ore seperti ini karena di Suriname itu sering sekali dijumpai dan banyak diolah di sana. Crushing work index-nya juga cukup rendah, jadi sangat empuk. Untuk oxide dan transition fresh, nah fresh ini sudah mulai mengeras di sana, cukup keras ya di sana. Kemudian untuk aglomerasi, terutama untuk oxide ini karena materialnya juga banyak lengket, jadi dibutuhkan satu pengikat yang kuat. Semen konsumsinya kurang lebih 3-6 kg per ton. Untuk material-material yang sangat
oxidized itu yang apa namanya sangat teroksidasi itu bisa sampai 12, tapi ini jarang sekali karena apa namanya itu adanya di beberapa zona di pit dan biasanya tradisinya adalah di blending. Gitu. Konsumsi cyanida ini cukup bervariasi karena di situ ada koper juga gitu loh. Untuk areal yang ada kopernya itu agak tinggi sedikit ke 0,5 kg per ton. Di area lainnya itu kurang lebih 0,1 sampai 0,2 saja. Jadi cukup rendah. Kemudian di dalam masa pengujiannya ini kita lihat dalam apa namanya mereka uji dalam beberapa ukuran crushing yaitu 6,3 mm, 9,5 dan 25. Nah, masing-masing menunjukkan karakteristik yang cukup baik. Ada beberapa material yang fresh, yang kurang begitu responsif, sehingga ekstraksinya juga berkisar di antara di antara 50 sampai di bawah 70. Itu ada beberapa material fresh yang menyebabkan recovery-nya itu nggak terlalu cemerlang, gitu. Secara kinetika, leaching-nya cukup cepat. Ini juga dari test work-nya. Ada yang beberapa sampel itu menunjukkan bahwa dalam 15 hari itu sudah mencapai 90%. Untuk fresh rock itu sampai 150 hari bahkan lebih sampai terminal recovery-nya. Gitu. Nah, berdasarkan metallurgical summary metallurgical test work ini dihitung bahwa oxide itu standarnya adalah 85%. Kemudian juga ada oxide transition itu sekitar 86% recovery-nya. Transitional dan fresh itu kurang lebih 73% dan fresh itu 56%. Gitu. Kira-kiranya begitu. Ini yang mereka keluarkan statement di awal pada saat mereka operasi, kemudian juga pada saat pada saat feasibility study. Kemudian ketinggian pad-nya sendiri itu 10 meter, lead cycle-nya ditentukan 150 hari, semen rata-ratakan 5 kilo, kemudian cyanida 0,3 ini yang dimasukkan ke dalam feasibility study-nya. Jadi ini desain kriteria awalnya gitu, dalam feasibility study. Kemudian mereka melakukan feasibility study Lycopodium yang mengerjakannya, perusahaan asal Australia, yang kliennya banyak di Afrika. Di dalam beberapa tesnya juga kita lihat di sini materialnya ada saprolite dan saprock ya. Itu ya kurang lebih cukup mirip-mirip kecuali material yang ada di bawah 200 meter itu fresh dan kurang begitu amenable dengan heap leach ini. Jadi mereka harus di-crushing lebih halus untuk mendapatkan recovery yang lebih baik. Gitu. Ini pada saat test work ini ditetapkan crushing size-nya itu 25 mili. Dan kemudian dihitung, kalau kita lihat di sini ya, head grade-nya mungkin ya segitu-segitu aja lah, 0,8, 0,7. Kemudian ekstrasinya cukup bagus. Konsumsinya juga ya mirip-mirip, masih di bawah dari 0,5 kg per ton untuk cyanidanya. Jadi cukup oke lah. Gitu. Nah, kemudian ini PFD-nya, process flow diagram-nya. Di dalam prosesnya ini cukup
cukup sederhana ya. Jadi cuma 2 stage crushing, kemudian aglomerasi. Dan sistemnya adalah sistem sirkuit terbuka. Jadi primary crushing, ada 2 train di sana, train 1 dan train 2. Equipment-nya semuanya identikal. Primary crushing-nya adalah jaw crusher C140, dua-duanya sama. Kenapa dipilih C140? Ini karena pabrik, jadi apa namanya, ada operasi satu lagi yang 5 km jaraknya dari Bully ini, namanya Bisa Gold ini. Itu prosesnya menggunakan CIL dan crushernya adalah crusher yang sama gitu loh, C140. Jadi mereka supaya supaya ada commonality of spares, jadi mereka pakai udah C140 saja gitu. Ya udah, akhirnya apa namanya, desain engineer-nya nurut, jadi primary crushing-nya dipakai C140. Ini sering juga kita jumpai di apa namanya, di dalam kenyataan sehari-hari gitu, bahwa karena kita ingin commonality of spare, kita mengorbankan spek alat gitu. Ini sering sekali terjadi. Ya tentunya ada plus, ada minusnya, tapi ya ini cukup sering dijumpai. Nah, kemudian produk dari primary crushing masuk ke dalam screening, material di bawah 25 itu langsung masuk ke conveyor belt dan masuk ke aglo. Yang di atas 25 masuk ke secondary crushing. Secondary crushing-nya adalah cone crusher HP 800. Dua-duanya sama. HP 800. Kemudian produknya minus 25 mili, minus 20 mili, itu masuk ke aglomerator, incline drum ya, aglomerator. Total kapasitasnya ini 1.200 ton per jam. Jadi masing-masing train itu 600 sampai 800 ton per jam. Nah, di dalam aglomerator ini baru ditambahkan ke dalamnya barren solution dan juga semen di situ. Jadi semennya masuk ke conveyor sebelum masuk ke aglodrum. Nah, setelah keluar dari aglomerator itu masuk ke overland conveyor. Dari overland conveyor nanti akan kita lihat gambarnya. Overland conveyor kemudian masuk ke beberapa grasshopper. Ini yang di bawah ini ada beberapa unit grasshopper. Panjangnya kurang lebih 1 unit itu 20 meter. Masuk ke follower dan masuk ke dalam radial stacker. Nah, setelah materialnya di stack ini, kemudian barulah dilindi oleh ALS dan BLS. BLS ini adalah barren liquor solution. ALS ini adalah intermediate liquor solution. Jadi primary atau irigasi pertama itu dilakukan oleh menggunakan ILS ini. ILS masuk ke disiramkan ke atas dan hasilnya masuk ke BLS. Tergantung grade-nya, apabila grade-nya rendah juga masuk ke ILS juga. Secondary irigasi itu dari barren liquor solution. Nah, di PLS ini grade-nya kurang lebih 2 sampai 4, rata-rata 2,5 ke 3. Itu masuk ke adsorpsi. Ada 7 kolom karbon, masing-masing 10 ton karbon di situ. Jadi ada 7 stage. Kemudian sistemnya sistem karusel ya. Jadi stage 1 selesai kita keluarkan, nanti kemudian menjadi stage 1-nya menjadi stage 2-nya menjadi stage 1. Kemudian demikian selanjutnya. Jadi yang sudah sudah 7 hari di sana, kita stripping, kita transport ke Bisa 5 km dari situ untuk di stripping di Bisa, dan juga ada di di pouring di sana. Nah, kurang lebih demikian. Jadi PLS ini masuk ke adsorpsi, keluarnya menjadi barren solution. Barren solution itu digunakan untuk irigasi.
Irigasi nanti hasilnya tentunya bisa masuk ke ILS atau ke PLS tergantung dari grade-nya. Gitu. Untuk mengatasi apabila ada banjir atau hujan deras dan segala macam, ada stormwater pond yang bisa kita alirkan airnya ke sana. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk men-top up BLS atau ILS. Raw water pond ini kita sediakan juga apabila tentunya stormwater ini tidak mencukupi. Ini raw water pond ini berasal dari dam yang sudah dibikin konstruksi sebelumnya. Kemudian, nah ini yang pada saat saya ke sana bulan September itu ini sudah masuk lift yang ketiga. Jadi panjang liftnya ini sendiri satu sel ini 60 kali 600 meter. Kemudian satu stage ini ada 13 sel. Jadi panjangnya kurang lebih ini 1 kilo lebih ya, 1,05 kilo. Ini stage 1 sudah selesai, beres. Recovery-nya kurang lebih 74%. Kemudian mereka tutup atasnya dengan clay, kemudian dengan dengan riprap, dengan batu yang dipadatkan. Stack lagi berikutnya di atasnya selesai juga, ini yang di atasnya itu dapat juga 74% recovery. Nah, sekarang pada saat saya ke sana itu, ini kita sudah masuk ke stage yang ketiga. Ini liftnya sampai 6 ya, berdasarkan studi geoteknik yang sudah dilakukan. Ini ada 6 lift ke atasnya. Nah, ini kita lihat performansnya dari dari tahun 2016, 2017 sampai 2018. Nah, ada jeda produksi dalam P-plate itu selalu ada jeda antara material yang di stack dengan emas yang didapatkan di pouringnya ya. Nah, ini kita lihat selalu mengikuti seperti ini. Yang menjadi concern adalah apabila gap antara material yang di stack dengan gold yang keluarnya ini sudah mulai bertambah gitu. Nah, ini yang menjadi sorotan gitu. Pada tahun 2018 ini ternyata gapnya ini makin lama makin besar gitu loh. Ini kemana gitu? Apa yang terjadi? Gitu. Recovery-nya biasanya sekitar 74, 80 gitu kan. Berkisar di tahun 75, 80. Ini tahun 2018 ini kok di bawah nih gitu. Rata-ratanya cuma sekitar 70% saja. Apa yang terjadi? Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar karena perlu penjelasan yang sangat mendetail gitu untuk ketemu akar permasalahannya. Nah, inilah salah satu key driver yang menyebabkan kita melakukan investigasi dan melakukan plan untuk improvementnya bagaimana. Dan ini akan kita bahas. Nah, kemudian baru kita uraikan dari awal, gitu. Dari mulai geologinya kita cari satu persatu ya, dari mulai geologi miningnya, dari segi ore-nya bagaimana, kemudian dari crushing, gitu, ore preparation-nya seperti apa, bagaimana crushing size-nya, aglomerasinya ada masalah atau tidak, gitu kan. Apakah aglomerasinya terbentuk dengan sempurna atau tidak. Proses stacking-nya, apakah proses stacking-nya ini dilakukan dan uniform, bagaimana, apakah dia termampatkan pada saat stacking-nya atau ada masalah. Dalam beberapa operation, itu stacking-nya tidak menggunakan radial stacker, ada yang menggunakan ini malah ada yang menggunakan ekskavator gitu. Di stacking jadi ore-nya ditumpuk di bawah terus dipindahkan dengan ekskavator. Nah, itu berpotensi untuk menurunkan recovery karena tingkat kepadatan, tingkat kompaksinya itu menjadi tidak uniform dan kemungkinan lebih padat daripada apabila menggunakan radial stacker. Kemudian proses irigasinya bagaimana? Apakah betul dilakukan? Bagaimana?
monitoringnya itu yang kita lihat juga. Kemudian absorpsinya, bagaimana absorpsinya? Apakah absorpsinya sudah dilakukan dengan baik? Bagaimana absorpsi per stage-nya? Apakah sesuai dengan desain atau tidak? Kemudian proses deabsorpsinya, bagaimana proses deabsorpsinya? Apakah barang karbon yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar atau tidak? Bagaimana proses smeltingnya? Apakah itu sesuai dengan tidak? Nah, dari beberapa tahap produksi ini, setelah kita dissect ini ada 4 isu yang menjadi menjadi perhatian. Yang pertama ini crushing size gitu loh. Setelah kita cek crushing size itu dari beberapa survei yang kita lakukan pada saat desain sana, jadi kita langsung melakukan crushing size, melakukan kampanye lah. Jadi kita blok satu daerah, satu yang kita ketahui sifatnya seperti apa, kemudian kita sadik tes, kita masukkan parcel 1000 ton. Nah, kita lakukan survei di situ. Bagaimana produknya, bagaimana produk dari crushing 1, bagaimana produk dari screen, kemudian juga dari secondary crusher-nya. Kita bandingkan, kemudian kita lihat. Nah, ternyata ada masalah di situ. Gitu. Masalahnya ada 2, yang pertama desain, yang kedua juga operation. Gitu. Ada beberapa permasalahan di situ. Di dalam miningnya sendiri, bagaimana di sana? Gitu. Nanti akan kita lihat bahwa ternyata pada tahun kedua ini, tahun 2018 ini, di awal tahun 2018 ini, ternyata transitional ore ini sudah mulai masuk ke dalam situ. Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, bahwa dalam 2 tahun pertama itu akan 100% oxide. Jadi ada transitional ore masuk ke situ, bahkan ada juga fresh material. Itu juga yang menjadi contributing factor di situ. Kemudian irrigation. Pada irrigation ternyata ada masalah dalam balance-nya. Solution balance-nya ini. Kita targetkan bahwa dalam 150 hari itu irigasi selesai dan segala macam. Ternyata itu pada tail end 150 hari itu masih ada leaching di sana, dan waktunya masih belum cukup. Gitu. Nah, karena waktu yang belum cukup tadi, maka irigasi harus lebih lama. Itu menunda juga stacking berikutnya. Kita bisa menambah stacking, tapi jumlah solution yang kita butuhkan tentunya semakin banyak, sehingga masalah lagi di pompa gitu kan. Jadi karena ada perlambatan kinetika, jadi berpengaruh kepada kapasitas pompa di sana. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa di GIC-nya kok naik terus ini, gimana gitu kan. GIC itu golden circuit. Golden circuit ini seorang metodologis tentunya ingin golden circuit-nya serendah mungkin. Kenapa serendah mungkin? Karena kita ingin gold itu nggak lama-lama lah di circuit gitu. Begitu masuk cepat-cepat keluar. Masuk cepat-cepat keluar. Ternyata pada tahun 2018 ini terjadi kenaikan ada 1.500 ons naik dari Januari ke Agustus ini. Jadi tentunya dijelaskan dengan poin yang 4 di atasnya tadi, bahwa karena kita harus irigasi lebih lama, gitu, kita nggak bisa matikan heap leach-nya, gitu. Jadi terus saja nambah, kita nggak bisa kita olah dulu. Nah itu ini yang kepada saya waktu itu oleh manajemen desain, tolonglah ini dicarikan ini kenapa begini gitu. Nah, masuk lagi ke teorinya. Ini ada satu rumus yang agak keriting. Yang nggak suka rumus seperti saya ya agak bengong juga gitu lihatnya. Yang senang rumus ya silahkan diteliti. Makanya saya nggak banyak-banyak gitu yang gelapnya ini, karena selaku praktisi ya kita yang praktis-praktisnya aja gitu loh.
Jadi mohon maaf gitu buat teman-teman yang ini mengharapkan ini ada ilmu yang lebih detail mengenai kinetik dan segala macam. Maaf saya nggak bisa memberikannya, tetapi ada janji. Ada janji. Jadi ada satu presentasi mengenai Leeds Kinetic ini yang diberikan oleh salah seorang jawara HIP Leeds dunia namanya Graham Miller. Ini bisa kita share. Saya udah minta izin sama beliau. Bisa nggak, Graham? Ini saya share gitu sama teman-teman. Oh ya boleh. Gitu. Tapi jangan lupa cantumkan nama saya di sana. Nah, itu sudah saya cantumkan. Jadi Bang Bong nanti bisa di-share presentasi ini juga presentasi dari Graham Miller gitu. Buat teman-teman yang ingin melihat ini gimana sih sebetulnya gitu kinetikanya. Taruh dulu. Sorry, kepencet. Nah, balik lagi. Nah, di dalam rumus yang kelihatannya agak membingungkan ini, jadi intinya itu TR itu transform recovery, itu recovery lah. Recovery HIP Leeds ini tergantung dari tentunya waktu, kemudian DINT itu inherent diffusivity, jadi kecepatan ion untuk berdifusi, untuk H+ untuk copper leaching dan juga Cn- lah untuk cyanida. A ini konsentrasi konsentrasi pelarutnya. Kemudian Freud fraction ini, sigma ini Freud fraction. Freud fraction itu ya keberadaan celah ya yang mengakibatkan difusi ini bisa terjadi. Gitu. Nah, kemudian dibagi konsentrasi AU atau CU di dalam solusi dikalikan konstansa stokiometrinya, biasanya kita anggap 1 saja. Kemudian radius partikel, jadi ukuran partikel, dikalikan tau-nya ini. Tau ini adalah tortuosity. Nah, ini huruf yang cukup mengesalkan gitu, karena saya sempat debat lama juga nih sama Graham ini. Apa sih ini tortuosity ini gitu loh. Kok harus ada tortuosity? Terus dia dengan sabarnya menjelaskan kepada saya bahwa tortuosity ini adalah jalan gitu loh. Jalan untuk difusi gitu. Dan seberapa sulit jalan tersebut gitu loh. Contoh, apabila partikelnya itu pasir, jadi difusi melalui butiran-butiran pasir itu akan cepat sekali. Jadi tortuosity-nya rendah. Jadi artinya apa kalau tortuosity-nya rendah? Karena dia sebagai pembagi kan, berarti recovery-nya akan tinggi. Nah, bagaimana kalau clay atau mika? Nah, clay atau mika itu sifatnya adalah berlapis-lapis. Gitu. Satu lapisan lagi. Si pelarut ini harus melalui satu lapisan, belok lagi ke bawahnya, masuk lagi ke bawahnya, ke lapisan lagi ke bawahnya. Itu yang menyebabkan keberadaan clay ini tidak diinginkan di dalam HIP Leeds gitu. Jadi bukan saya ngarang-ngarang nih clay itu musuhnya HIP Leeds gitu. Karena memang di sini gitu. Itu yang menyebabkan tortuosity-nya ini menjadi panjang sekali apabila ada clay di dalam HIP Leeds. Gitu. Teman-teman yang di Jerry Sources ini senang sekali nanya, gimana kalau ada clay? Nah, kenapa clay harus harus diaglomerasi ya? Seperti itu tadi. Gitu. Clay-nya sendiri apabila emasnya itu di dalam clay sendiri ya tentunya ya cukup sulit gitu untuk direaksikan karena pelarutnya aja udah susah gitu masuk ke dalam clay-nya. Gitu. Ada beberapa jenis clay yang bisa mengabsorpsi larutan, kayak misalnya smectite gitu ya, untuk mengabsorpsi larutan dan kemudian juga melepaskannya lagi, ada juga yang seperti itu. Tapi pada umumnya keberadaan clay ini menyulitkan atau menurunkan kinetik karena itu tadi, karena jalannya itu berliku-liku. Ingat karena dalam HIP Leeds tentunya tidak ada agitasi ya. Kalau ada agitasi dia akan menipiskan lapisan difusi ya, menipiskan jarak difusi. Karena tidak ada agitasi ya, jadi kita ya pasrah aja gitu. Segimana pelarutnya aja, gimana bisa sampai ke mineralnya. Nah, maka
dalam hal ini tolong diperhatikan bahwa tortuosity ini adalah variabel yang sangat penting. Gitu. Karena dulu saya di Wetar sempat marah-marah tuh kalau orang mau masukkan clay ke dalam heap leach saya gitu kan. Nggak tahu sekarang udah benar atau enggak nih. Nggak tahu, nanti mungkin teman-teman di Wetar yang ikut di seminar ini. Jadi ini saya cuma mengulang presentasinya Pak Graham Miller yang nanti akan kita sharing juga bahwa tentunya variabel ini yang cukup penting juga. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita sarikan itu ada 3 aja sebetulnya yang penting ini. Yang pertama ini void fraction. Semakin banyak void fraction, semakin baik perkolasi, semakin cepat reaksi akan berlangsung. Gitu. Jadi nggak sampai 150 hari, misalnya 100 hari sudah selesai. Kemudian yang nomor 2, particle size, ukuran. Tadi R0 tadi kan. Particle size-nya bagaimana? Gitu. Besar, kecil, segala macam. Nah, ini yang kita penting di situ. Dan yang nomor 3, konsentrasi dari produk dan reaktan di dalam solution. Tentu itu ya basic dan fundamental sekali. Nah, sorry. Nah, kemudian ini masih teori nih, cuma saya selembar lagi. Kemudian bagaimana parameter-parameter di dalam heap leach ini gitu loh. Tentunya kan ada beberapa. Ini saya catat yang ini aja yang yang generalnya saja. Tentunya grade yang pertama. Kemudian litologinya, mineraloginya. Itu jelas berpengaruh tadi kan terhadap sifatnya. Kemudian rock mass karakteristik. Nah, ini gimana nih rock mass karakteristik ini? Gimana mengujinya? Itu ada tempat pengujiannya sendiri. Bagaimana dia ketahanan dia terhadap kalau di stacking gitu. Dia akan menentukan bagaimana atau berapa tinggi sih stack ini akan bisa dibuat gitu. Ada yang 6 meter, ada yang 10 meter, ada yang cuma 3 meter gitu. Ini berdasarkan dari karakteristik rock mass-nya tadi. Kemudian tentunya variabel yang sangat berpengaruh di situ atau parameter yang sangat berpengaruh itu adalah stack height-nya ini, ketinggian stack-nya. Semakin tinggi tentunya semakin padat di bawah itu kan, bulk density akan semakin tinggi karena semakin ke bawah itu bulk density akan semakin tinggi profilnya. Nah, di situ tentunya semakin sulit perkolasinya apabila stack height-nya akan lebih tinggi. Nah, berkaitan dengan itu, parameter berikutnya adalah bulk density-nya tadi. Gitu. Total bulk density-nya kemudian distribusinya seperti apa. Gitu. Karena semakin ke bawah itu akan semakin padat. Jadi leach kinetiknya juga makin ke bawah itu akan makin lambat. Gitu. Kemudian juga, nah ini drain moisture holding capacity ini clay juga akan berperan di situ. Makin tinggi clay di situ, holding capacity-nya tentunya akan makin besar. Kemudian konsentrasi itu jelas. Irrigation rate, jadi berapa banyak solution yang kita berikan pada unit waktu dan unit luasan atau unit volume material yang ada. Kemudian tentunya temperatur. Ya, ini temperatur semakin tinggi ya tentunya semakin bagus lah untuk reaksi. Ini tidak akan kita bahas. Yang akan kita lihat ini adalah beberapa yang saya beri tanda di sini. Nah, oke. Nah, kemudian baik, mari kita lihat lagi. Nah, ini yang mulai investigasi nih ceritanya kan. Saya bersama teman-teman metallurgis di sana. Kebetulan ada 2 orang metallurgis dari Indonesia waktu itu di sana, Billy dan si Christina ya, dua-duanya masih baru juga, Billy dari ex Resources dan Christina juga ex Resources juga, dua-duanya dari UI. Nah kemudian kita petakan dari awal sampai akhir ini krasinisasinya ini gimana? Ingat kita target itu di desainnya itu P80 itu 21 mili. P100-nya itu 25 mili. Itu hampir tidak pernah tercapai gitu. Dari awal sampai 2018 saya datang itu tidak pernah tercapai. Jadi ini sudah satu masalah tadi. Bahwa apa yang
disebutkan di sana itu tidak tercapai. Nah, apa yang terjadi? Kenapa ini bisa seperti ini? Ternyata kondisi di lapangan itu sangat berbeda dengan desain. Dalam desain kita menginginkan kapasitas per tahun itu atau stacking per tahun itu 7,5 juta sampai 8 juta ton. Yang terjadi dalam 1 tahun itu 8 juta sampai 9 juta gitu. Akhirnya ya ini kita lihat bahwa crushing size ini dikorbankan gitu. Nah, sedangkan kita lihat tadi bahwa efek dari crushing size itu sebagai pembagi, jadi semakin besar tentunya semakin lambat kinetikanya, itu yang terjadi. Nah, sampai pada akhirnya itu 2018 itu terjadi penurunan drastis ya, grafiknya kita lihat cukup menurun dari bulan 2 sampai bulan ke-8 itu terjadi penurunan yang cukup drastis. Gitu. Dan kita lihat sebaran dari ukurannya juga. Gitu. Bahkan ada 1 bulan itu bahkan itu sampai 62 mili. Gitu. Jadi itu udah nggak kontrol lagi lah itu di lapangan. Kontrol di lapangan sudah nggak jalan. Itu yang pertama kita lihat. Nah, kemudian ya, yang belum ada, yang belum kita buat di sana adalah berapa sih sebetulnya gitu. Kita mau mencanangkan operasi kita itu mau seperti apa gitu loh. Belum ada yang membuat pada saat itu hubungan antara throughput itu dengan dengan crushing size ini. Gitu. Kalau kita ingin kita kejar misalnya throughputnya itu sampai 250, 300 per jam, 500 per jam, dapatnya itu berapa? Gitu. Berapa sih crushing size yang bisa dihasilkan? Kemudian berapa recovery-nya? Gitu. That's one problem gitu, di situ. Nah, itu jadi PR buat kami di sana untuk melakukan apa sih ini optimal crushing-nya ini kita cari di berapa sih sebetulnya gitu. Apakah betul di 20 atau 25 seperti dikatakan di dalam desain atau kita harus bisa ke kanan sedikit gitu. Untuk mendapatkan hasil yang optimal di sana gitu. Ini arahnya jadi ke optimasi sana. Nah, kemudian bagaimana dengan test work-nya sendiri gitu. Apa sih yang sudah kita lakukan dalam test work tersebut? Kita lihat di oxide saprolite. Saprolite recovery-nya cemerlang gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di site juga kita melakukan monitoring juga ya di kolom yang kedua. Jadi kolom pertama ini ada desainnya seperti apa gitu kan pada test work awalnya. Kemudian kolom yang kedua ini adalah di site. Kita lakukan kolom test di site, hasilnya seperti apa dan bagaimana sih actual resultnya di heap leach-nya sendiri actualnya. Nah, kita lihat di oxide-nya sendiri, wah ini sudah ada penyimpangan yang luar biasa gitu loh. Di dalam desain awalnya itu recovery-nya 80-90%. Pada saat kita coba di site itu routine test monitoring, kita average itu dengan size partikel 22 mili, hampir mirip lah dengan 25 mili, itu kurang lebih 77%. Jadi sudah ada variansi di sini. Nah, apalagi di pad gitu loh. Dengan size yang boleh dikatakan di luar desain sama sekali, gitu. 40-45 mili. Gitu. Hasilnya 74%. Jadi ada satu variansi di sini. Kemudian bagaimana masalah dengan jenis ore berikutnya, gitu. Jenis ore transisional. Nah, di saprok ini juga terjadi variansi juga, tetapi tidak sedahsyat yang oxide tadi. Gitu. Nah, kita lihat pada 25 mili dia 80-90, sedangkan di side column test ya masih mirip-mirip lah. Ada satu anomali sini, tetapi ya kurang lebih masih sama. Nah,
Untuk fresh, nah ini menjadi pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita mengolah yang fresh? Karena di dalam di dalam pitnya sendiri itu di bawah lapisan transition itu masih banyak sekali fresh, itu kurang lebih sekitar 100 juta ton fresh material dengan kadar 0,5, 0,6 mungkin sampai 1 gram per ton yang belum tahu mau diapakan itu. Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apabila kita crushing sampai 9,5 mili, apa saja yang harus kita tambah? Gitu. Berapa puluh juta dolarnya yang harus kita keluarkan untuk mengupgrade sirkuit kita? Gitu. Jadi ini ada beberapa variansi di sini. Jadi yang pertama tadi kita lihat efek dari crushing size, kemudian kita lihat dari test work-nya. Kita lihat kondisi desain test work-nya sendiri. Nah, kemudian kita lihat di lapangan bagaimana irigasinya. Gitu. Ternyata irigasinya ya boleh dikatakan cukup lumayan gitu. Mereka punya spacing ini antara satu poin irigasi dengan satu sprinkler lainnya. Mereka menggunakan sistem sprinkler. Ini kurang lebih, ini 8 meter kali 8 meter. Jadi setiap pojokan 8 meter ini ada satu sprinkler. Sprinklernya lupa saya tipenya, tapi cukup untuk 8 meter square ini. Ini kurang lebih ini, jadi pipa utamanya, ini kalau nggak salah ini di ALS, ini 300 mili pipa utamanya. Nah, ini mohon maaf kalau misalnya agak kurang jelas sedikit ini. Nah, ini stacking operasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini di bagian bawah sebelah kiri ini adalah aggregatornya. Ini masuk ke overland conveyor. Kemudian di sini ada tracer leg, ini masuk ke beberapa grasshopper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grasshopper. 8 grasshopper ini yang namanya follower. Kemudian ini adalah radial stackernya. Nah, ini radial stacker sedang men-stacking ini pad yang ketiga ya. Pad yang ketiga pada level yang kedua. Nah, kalau kita lihat ini di sebelahnya ini sedang konstruksi, kelainya sudah dipadatkan dan di atasnya ditempatkan batuan yang porous untuk mengalirkan solusinya. Nah, solusinya mengalir ke sebelah kanan ini ada bandar di sini yang menggunakan HDP liner ya. Polyliner di sini. Kemiringannya adalah ke bawah sini 1% dan juga ke kanan ini adalah 1%. Setelah selesai diirigasi, irigasinya ini solusinya masuk ke PLS pond, pregnant liquor solution yang paling kanan. Pond yang berikutnya sebelah kirinya adalah ILS pond, intermediate liquor solution. Sebelah kirinya lagi adalah barren liquor pond. Di bawah barren liquor pond itu ada stormwater pond. Raw water pond. Stormwater pondnya ada di paling bawah sini yang diberi lining. Nah, barren water ini levelnya lebih tinggi dari ILS, jadi dia bisa overflow ke ILS, dan ILS inilah yang digunakan untuk melakukan irigasi utama di sini. Nah, kalau kalian sepintas dari atas, ada beberapa spot yang kita lihat ini kok kayak kering gitu loh. Nah, inilah yang kita usahakan supaya tidak terjadi. Gitu. Karena bisa jadi irigasinya sama, tapi ada beberapa daerah yang tidak terkena irigasi. Ada juga, yaitu tentunya musuh dari ini ya, musuh dari seorang praktisi heap leach itu, kalau irigasi itu daerah yang tidak terkena irigasi dan daerah yang ponding. Gitu. Kalau ponding berarti dia nggak masuk ke dalam. Gitu. Dan itu yang harus kita remediasi segera. Nah, kemudian kita lihat lagi masalah ornya tadi. Ornya kita bilang itu menurut geologi itu oxide semuanya. Ternyata
definisi oxide menurut geologi dan definisi oxide menurut metallurgis itu berbeda. Geologi melihatnya dari sifat lebih ke arah lokasinya, ke arah penampakannya. Sedangkan metalurgi melihat dari bentuk fisiknya. Dia mudah hancur atau tidak, dia bergumpal atau tidak, dan segala macam. Kalau kita bilang ya keras ya itu berarti bukan oxide gitu loh. Oxide cuma luarnya tok gitu, dalamnya enggak. Nah, ini kita lihat di kerasannya sendiri ternyata transitional ore itu sudah masuk pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana kita lihat di pitnya? Nah, kemudian kita datang pit ke area yang sudah kita tambang. Ternyata bagian atas ini, di dalam bagian yang oxide ini juga berbatasan langsung dengan areal yang ada material freshnya. Jadi tidak selalu horizontal. Tentunya ini sudah fenomena yang umum ya di tambang-tambang manapun, bahwa di dalam satu level itu bisa ada zona transisional, bisa ada zona fresh, dan juga ada zona oxide, terutama daerah-daerah yang dekat dengan permukaan gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada saat kita turun di bench yang ke berapa nih, yang ke-7 itu, dan udah mulai bench yang ke-6 itu sudah ada material transisional dan fresh yang ikut ke dalam material oxide yang kita proses gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kontrol kita dengan mining, kontrol kita dengan geologi itu harus berjalan juga gitu loh. Jadi ada komunikasi yang baik antara metallurgis dengan geologis dan mining. Mungkin Pak Wiku ya sudah memberikan memberikan uraian yang sedemikian baik pada saat presentasi geometallurgi beberapa waktu yang lalu, menyatakan bahwa ya ini gitu. Kalau tidak dilakukan ya ini isunya. Jadi biometalurgi itu tidak hanya pada saat desain tapi juga berlanjut pada tahap operation. Nah, kemudian bagaimana ke depannya gitu? Ternyata ke depannya ini sudah banyak material fresh yang akan kita tambang di sini. Transisional dan fresh di tahun berikutnya. Nah, ini kan berarti harus ada revisi lagi di dalam desainnya, di dalam production guideline yang kita berikan ke market. Karena kenapa? Karena recovery-nya kita tidak bisa pakai 80% lagi. Actualnya saja 74 gitu kan. Bagaimana sekarang dengan material transitional dan fresh? Itu tahun 2019. Bagaimana tahun 2020-nya? Ternyata lebih banyak lagi. Sudah mungkin 50% ini sudah fresh material. Jadi ini sudah sudah lampu merah di sini. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, itu satu permasalahan, ke bawah. Nah, kemudian bagaimana efek dari konsentrasi tadi? Kita ngomong tadi ada efek dari konsentrasi. Nah, konsentrasi yang kita maksudkan di sini adalah konsentrasi emas dan konsentrasi sianida yang ada di dalam larutan untuk irigasi. Konsentrasi emas dan sianida dalam barren liquor solution itu terutama emas ya, maaf. Emas itu lebih rendah dari ILS. BLS itu kurang lebih di bawah 0,1. ILS itu kurang lebih 0,5 sampai 1 ppm emasnya. Tentunya lebih lambat kinetikanya apabila kita menggunakan ILS. Sejatinya kita inginkan ya BLS yang kita gunakan lebih banyak, gitu. Tapi ya dengan keterbatasan desain yang ada hanya bisa 30 hari terakhir saja. Gitu. Nah, kemudian bagaimana? Pompa ini sudah maximize gitu loh. Karena kita banyak sekali yang menggunakan ILS dan BLS itu sudah di atas desain yang direncanakan dari awal. Gitu. Karena harinya tadi sudah lebih dari 150. Pada saat 150 masih ada yang harus diirigasi. Jadi kita perpanjang lagi 20 hari, perpanjang lagi 30 hari. Jadi semakin men-stretch out kapasitas pompa ILS dan juga pompa BLS ini. Bagaimana nanti dengan
mengolah transisional dan fresh ore, tentunya mereka akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Untuk produksi yang sama, mereka perlu waktu lebih panjang, dan jika ingin lebih banyak produksi pada satu unit waktu yang sama, tentunya harus ditambah lagi jumlah material yang di stack-nya. Jumlah material yang di stack makin banyak, kebutuhan irigasi juga akan makin tinggi. Gitu. Jadi kita ada opportunity di sini untuk mengoptimasi, mengimprove performance dari kedua pompa ini. Ini cuma sekedar ilustrasi saja BLS dan ILS-nya. Nah, ini summary-nya yang seperti kita setelah utarakan tadi, bahwa untuk men-speed up kita inginkan BLS yang mendominasi dibandingkan ILS-nya. Nah, kemudian bagaimana nih improvement-nya? Kita sudah lihat tadi, dari test work awalnya, kita sudah lihat kondisi lapangannya, kita sudah lihat desainnya, kita sudah lihat kontrolnya bagaimana, kita sudah lihat ore type-nya seperti apa, kita sudah lihat partikelnya seperti apa. Nah, improvement plan yang kita lakukan untuk sampai kepada berapa sih kita inginkan recovery, pada ukuran berapa. Nah, tentunya kita harus melakukan test work secara intensif. Nah, setelah diskusi dengan geologis lagi di sana, kita melakukan remodeling. Melakukan remodeling, ternyata di dalam unit recovery dari material yang ada itu, ternyata ada 3 material di sana. Gitu. Ada granit, grandidorit, dan diorit, yang masing-masing mengandung emas dan masing-masing punya karakter tertentu. Gitu. Dan berbeda. Nah, itu kita harus tes masing-masing. Makanya kita buat satu specific test work dengan beberapa jenis material dan beberapa ukuran yang kita lakukan, ukuran crushing yang kita inginkan. Kemudian bagaimana crushing size control-nya gitu loh. Nah, kita harus melakukan intensif lagi, melakukan throughput test-nya. Gitu. Melakukan throughput test dalam crushing tadi. Kemudian operational control. Bagaimana operational control selain kita harus sering berdiskusi dan melakukan feedback dengan geologi dan mining. Bagaimana cara kita melakukan monitoring, berapa sih areal yang efektif kita terkena irigasi, dan berapa areal yang ponding dan segala macam. Nah, sekarang teknologinya sudah sangat modern sekali. Kita bisa menggunakan drone, kemudian kita bisa ekstrak datanya, kita bisa kita petakan, kita skalakan, kita tahu berapa persen yang diirigasi. Nah, untuk itu kita buat satu usulan bahwa kita lakukan drone setiap hari pada pagi hari, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi sore harinya, kita bisa melakukan perbaikan. Berapa area efektif yang teririgasi? Ada 100% area available, berapa persen yang teririgasi dengan baik? Berapa persen yang ponding, berapa persen yang kering. Nah, itu setiap hari itu harus dimasukkan. Kenapa? Itu akan menjadi satu faktor pengurang recovery. Jadi recovery-nya apabila kita target hari itu recovery-nya 75%, apabila terjadi ada misalnya 1% area atau 2% area yang tidak terkena irigasi, maka dampaknya seperti apa? Gitu. Berapa persen recovery-nya akan kurang pada hari itu. Itu salah satunya. Kemudian bagaimana crushing-nya nih? Kita melihat bahwa tantangan kita adalah di operation ini. Operation kita inginkan 25 mm. Ternyata yang kita bisa hasilkan itu 40-45. Mereka dikejar target untuk throughput. Nah, bagaimana kita harus melakukan beberapa simulasi, antaranya adalah menggunakan satu screen deck baru untuk mencapai ukuran sampai 25 mili. Nah, ini kita usulkan untuk dibuat studinya. Kemudian bagaimana dengan future-nya sendiri? Kita akan menghadapi material di mana fresh itu akan lebih dominan dari material lainnya. Dan terutama untuk future-nya lagi gitu kan. Ini ada 100 juta ton material fresh yang masih di bawah
resource kategorinya. Mau kita apakan itu? Nah, kita usulkan bahwa kita akan membuat HPGR atau third crossing option. Nah, ini kemudian dipersiapkan untuk dibuat studinya. Jadi dalam mengulas tadi kita sudah melihat bahwa ada tiga isu tadi kita berusaha tackle di tiga-tiganya. Yang pertama particle size, kemudian juga konsentrasi. Nah, kita ada untuk konsentrasi kita ingin BLS gitu. BLS pump kita ini sudah sangat terbatas. Nah, ini kita usulkan untuk upgrade, kita buat studinya. Dalam 3 bulan kita ingin meningkatkan dari 500 meter persegi menjadi 1.500 meter kubik per jam. Jadi mungkin kurang lebih itu inti presentasinya gitu. Yang kita lihat tadi bahwa dari 3 variabel yang kita lihat di awal itu yang menentukan mana tadi void fraction, kemudian particle size dan juga konsentrasi dari reaction di dalam solusinya. Ini yang berusaha kita tackle dan kita tingkatkan untuk mencapai recovery yang seperti diharapkan oleh perusahaan, yaitu sekitar 75-80%. Jadi kurang lebih untuk sampai di situ ya itulah beberapa langkah yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita lihat kondisi di lapangan, bagaimana kontrolnya, bagaimana kondisi geologinya, dan bagaimana kondisi equipment. Jadi mungkin itu aja sharing dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan saya kembalikan ke Pak Baumann sebagai moderator. Terima kasih Pak Ogi, presentasinya menarik. Jadi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silakan bisa menyebutkan nama dan tempat di chat room. Di samping itu ada titipan panitia untuk para peserta harap mengisi daftar absen, daftar presentasi yang sudah ada di list di chat room. Jadi sebelum kita mulai Pak, ini ada beberapa yang tadi diterangkan Pak Ogi. Jadi pada dasarnya proses improvement itu dibutuhkan oleh suatu pabrik. Terus di sini diambil kasus dari Bully Project, Gold Project di Afrika Barat yang sudah dijelaskan dari sejarah, background, mineral reserve-nya. Terus setelah beroperasi ternyata ada recovery yang menurun. Terus kemudian diinvestigasi masalah-masalah apa yang menyebabkan recovery menurun, baru ditemukan ternyata permasalahannya adalah hal-hal yang seperti ore, karakteristik mineralogi, lalu dilakukan tes, dan kemudian dilakukan improvement untuk mengecek keberhasilan daripada investigasi masalah. Mungkin kira-kira itu yang disampaikan Pak Ogi. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan Pak Ogi, mungkin bisa dijawab. Silakan. Ini ada saya ambil dari chat room ya. Jadi yang pertama itu dari Pak Wiku, Mas Wiku Patnobo. Pertanyaannya ada dua Pak, irrigation rate profilnya seperti apa? Waktu lift 1, lift 2, terus lift 3 tetap terus atau naik apabila naik seperti apa? Terus yang kedua, dari sisi jumlah deposit, berapa persen sih withered dibanding dengan primer atau fresh? Mungkin ada info yang bisa diberikan oleh Pak Ogi. Kemudian recovery AG-nya yang sangat rendah. Apakah ada informasi kenapa recovery AG sangat rendah di proses ini? Yang kedua ini komen dari Pak Erwin Karta Atmaja. Jadi dia setelah melihat presentasi tadi dilihat banyak bonding, kemudian TSS di PLS sangat tinggi karena ditunjukkan oleh warna yang gelap. Mungkin komen beliau menunjukkan proses administrasinya tidak terlalu bagus, mungkin bisa dikomen sama Pak Ogi. Terus pertanyaan ketiga, ya beliau juga komen memang ini masalah klasik di Gold Project, kejar output untuk otomatis recovery akan menjadi korban.
Jadi metalurgis yang kelimpungan kenapa recovery-nya terus menurun. Pertanyaan ketiga dari Pak Didi Eka Saputra, seberapa jauh sih keberhasilan proses ini? Saat ini di heap leach ini seberapa berhasilnya proses gold heap leach dibandingkan dengan proses-proses lain. Tadi kan diterangkan bahwa Bully Project setelah membandingkan beberapa teknologi akhirnya memilih heap leach. Mungkin itu 3 pertanyaan di termin pertama, Pak Augie, bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih Bang Bono, terima kasih kepada Pak Wiko, Pak Erwin, dan Pak Didit. Untuk irrigation rate tadi, Pak Didit ya. Untuk irrigation rate tadi, jadi gini Kang, irrigation rate-nya di pertama, kedua, yang ketiga itu ditetapkan, irigasinya tetap, itu sekitar 12 liter per meter kubik per jam. Jadi tetap sama gitu loh, di bawah, di atas, itu tetap sama gitu. Nah, kemudian salah satu karakteristik di dalam reaksi yang dikontrol oleh difusi ini AG dikorbankan gitu. RG dikorbankan. RG hanya bisa ya di bawah 50 lah pada kondisi yang di sini. Ini juga terbukti pada saat kita melakukan test work sendiri juga di lab dengan kondisi yang lebih terkontrol. Kita tahu partikel distribusinya seperti apa. Tetap AG ini yang memang betul-betul menjadi masalah di dalam proses heap leach-nya ini. Tidak seperti apabila kita melakukan leaching di dalam tangki menggunakan agitasi, itu bisa dipercepat. Dan untuk katalis ini yang masih agak sulit ini untuk melakukan catalytical proses di dalam heap leach. Jadi salah satu keterbatasan heap leach ini memang ya demikian gitu. Dalam perkolasi ini sulit melakukan improvisasi di dalam mengubah struktur solusinya supaya lebih cepat kinetikanya gitu. Jadi begitu mungkin Kang Wiko. Untuk Chef Erwin, ini TSS ya, itu mana kita lihat gambarnya tadi ya. Coba kita lihat lagi. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini memang terlihat. Nah, ini. TSS ini juga sangat berpengaruh. Jadi pada saat konstruksi di bawah pad ini itu diberikan HDPE liner, diberikan high density polyethylene liner, itu di layer yang pertama. Pada layer yang kedua itu mereka tidak menggunakan HDPE liner lagi, mereka menggunakan clay dan kemudian di atasnya diberikan reprep lah, lapisan reprep blue steel, di situ dikasih batu-batuan biasa. Nah di sini terlihat bahwa tidak cukup untuk menyaring TSS di situ. Jadi TSS-nya masih masuk ke dalam PLS maupun ILS-nya. Jadi betul seperti yang Kang Erwin amati, ini memang satu masalah juga. Gitu. Yang tidak saya sebutkan di sini tadi, ada satu permasalahan lain di mana solution dari pad yang di atas ini, jadi ini letaknya pad di atas itu masih rembes ke pad yang di bawahnya tadi. Jadi masih ada, jadi clay-nya itu belum 100% impermeable. Jadi masih ada solution yang tembus di bawah sini. Ini yang juga menjadi permasalahan di dalam met accounting-nya. Gitu. Bagaimana kita meng-account material atau solution yang masuk ke lapisan heap yang sudah tidak aktif di bawahnya gitu. Jadi kalau kita lihat di yang satu lagi, mana tadi di summary-nya tadi. Nah di sini itu solution dari atas ini masih ada yang rembes ke bawah sini. Walaupun di sini sudah tidak aktif, begitu kita cek di solution of flow-nya di sini itu masih keluar solutionnya. Walaupun AU solutionnya itu kecil, masih di bawah 1, tapi tetap ada solution loss, dan itu yang kita tidak tahu di sini
apa yang terjadi di sini dan berapa grade-nya. Maka pada saat ini yang direkomendasikan untuk dilakukan untuk mengetahui sebetulnya berapa sih residu grade-nya yang ada di setiap HIP ini, itu perlu dilakukan pemboran lagi gitu. Untuk setiap HIP ini di beberapa titik itu perlu dilakukan pemboran lagi. Ada jenis bor yang yang bisa digunakan untuk melakukan sampling material seperti ini. Misalnya kita bisa pakai sonic drill ya, atau sonic drill yang bisa digunakan untuk mengambil sampel batuan yang tidak kompeten gitu. Jadi untuk mengetahui betul-betul berapa sih residunya di sini. Dan ini salah satu tantangan di heap leach yang statis gitu. Kita nggak tahu nih berapa sih residunya di sini. Di beberapa tempat, misalnya di tempatnya Kang Erwin, nah itu heap leach dinamis. Jadi begitu selesai satu heap itu dibongkar semuanya. Jadi kita tahu di situ berapa sih gitu. Residu grade-nya. Kita tahu berapa ininya. Berapa recovery-nya dari situ. Untuk heap leach yang seperti ini, nah ini menjadi tantangan sendiri gitu dalam segi accounting-nya. Gitu. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Pak Didik mengenai seberapa sih berhasilnya heap leach ini dibandingkan proses yang lainnya. Heap leach ini awalnya itu menjadi sampai ya tahun 50-an, 60-an, 70-an itu masih populer loh. Tahun 70-an ke 80-an ke tahun 2000-an ini, seiring dengan kemajuan teknologi di dalam milling, kemudian juga di dalam agitasi, itu 80% operasi beralih ke teknologi CIL. Dan ada sebagian juga yang menggunakan REL, resin in leach, yang tingkat keberhasilan secara ekonomi itu sudah sangat proven. Tetapi kemudian seiring dengan ditemukannya lagi cadangan-cadangan yang besar dan bersifat low grade seperti ini, teknologi heap leach kemudian dikemukakan kembali gitu, untuk digunakan, terutama untuk yang besar tapi tidak terlalu besar. Kayak misalnya seperti di Boddington itu mereka sampai berapa mungkin Pak Nengah bisa bantu ini sekitar 20 juta ton. Itu kadar 0,6 gram pun mereka olah teknologi tank leaching dibandingkan dengan heap. Untuk skala-skala seperti ini, jadi ada ukuran skala cadangan dan skala produksi seperti ini mungkin heap leach yang menjadi pilihan pada saat ini. Nah, untuk kedepannya, yang ini yang perlu dibuktikan lagi, bahwa setelah selesai pit ini, misalnya 10 tahun ini sudah selesai, di bawah ini masih ada 100 juta ton ore fresh yang akan tersedia gitu, akan accessible. Nah, mau diapakan itu gitu. Apakah mau tetap dibuat heap leach saja atau dipilih teknologi baru gitu. Ini yang harus dipikirkan untuk kedepannya. Untuk saat ini mereka lebih memilih heap leach karena areal tersedia, mereka tidak perlu menggunakan teknologi yang sulit untuk mendapatkan emasnya, dan kemudian satu lagi juga regulasi dari pemerintah di sana itu sangat loose ya, kalau saya bandingkan dengan di Indonesia atau di negara maju lainnya gitu. Di sana sangat loose sekali gitu. Bahkan hampir tidak ada gitu yang namanya audit dari pemerintahan gitu. Yang penting mereka bayar royalti ya selesai gitu. Itu mungkin Mas Didik. Jadi keberhasilan ini tergantung dari beberapa faktor gitu. Yang pertama jenis cadangan dan besarnya cadangan. Yang kedua juga teknologi yang ada dan juga lahan yang tersedia. Kemudian regulasi dari pemerintahnya.
Mungkin itu Pak Boman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Ogi. Ya, terima kasih jawabannya mungkin sudah dimengerti oleh Pak Wiku, Pak Edwin, sama Pak Didi. Untuk termin kedua, Pak, ini masih banyak pertanyaan, jadi saya pilih-pilih, tapi nanti semua pertanyaan mungkin bisa dijawab Pak Ogi langsung via email gitu, Pak ya. Mantap. Nanti panitia akan memberikan semua pertanyaan kepada Pak Ogi, sehingga semua yang bertanya itu bisa puas mendapatkan jawaban. Baik. Oke, saya pilih Pak. Ini dari Pak siapa ini ya? Dari Pak Iqbal, Pak. Pak Iqbal dari Green Gold. PT Green Gold ini pernah bekerja sama dengan Pak Ogi di Pulau Wetar. Jadi pada saat di proses aglomerasi, mengapa menggunakan penambahan semen? Apakah tidak dikhawatirkan terbentuknya ponding di dalam tumpukan HIP? Terus pertanyaan keduanya, berapa konsentrasi semen yang digunakan untuk proses aglomerasi ini? Jadi ada kekhawatiran terbentuknya ponding, Pak, di tumpukan HIP. Terus ini dari mahasiswa Kevin Lydia. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan recovery rute proses HIP leach jika kondisi gold berada lock? Itu dari Kevin Lydia, Lijaya atau Lydia, ini saya kurang kebaca. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga di termin kedua, ini dari Pak Arsyad, service, mahasiswa metalurgi ITB, penggunaan HIP drone monitoring kira-kira seberapa efektif dibandingkan monitoring yang sebelumnya telah ada? Selain dari analisis visual, kira-kira apa saja yang menjadi perhatian khusus dalam monitoring tersebut? Mungkin 3 pertanyaan itu bisa dijawab dulu, Pak Augi. Oke, di termin kedua ini. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Silakan, Pak. Baik, nah ini apa namanya? Untuk aglomerasi, jadi apa namanya? Justru penambahan semen tadi, ini Kang Erwin juga mungkin sudah sering study ini di J Resources. Nah, kita lihat ini bentuk aglomerat ini seperti ini, gitu. Ini mungkin ukurannya kurang lebih sekitar 60 mili, yang besar-besar ini 60 mili, yang sedang ukuran 40 mili, yang kecil-kecil ukuran 20 sampai 20 mili. Nah, ini kurang lebih ya seperti ini, gitu. Kalau kita ini yang didapatkan di dalam phase yang sedang di stack, gitu loh. Ini apabila ditumpuk tentunya apa namanya, semakin besar ukuran aglomerat ya tentunya semakin rendah ya ini apa bulk density-nya, dan semakin mudah untuk apa namanya, untuk perkolasinya. Jadi yang menentukan ponding atau tidak itu bukan ya semen, tentunya ada ya. Kalau kita aglomerasinya tidak sempurna, justru itu yang akan mengakibatkan ponding tadi, gitu loh. Jadi permukaan yang tidak amendable untuk perkolasi itu yang menyebabkan ponding. Nah, oleh karena itu pemberian semen ini betul-betul harus dimonitor. Gitu. Nah, cara monitornya bagaimana? Cara monitornya biasanya kita ambil material dari produk dari secondary crusher. Nah, itu kita uji di lab, di aglomerasi dengan penambahan beberapa penambahan semen. Kita biasanya kita ambil 3 variabel, 3, 5 sama 8. 3 kg, 5 kg, 8. Kalau misalnya di 5 kg dia bagus ya, mungkin di situ gitu. Di 3 kg sudah bagus aglomerasinya, ya berarti di situ. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah jarak waktu antara stacking dengan irigasi. Nah, kita di dalam desain kriteria itu disyaratkan 24 jam setelah stacking baru bisa irigasi, karena supaya HIP-nya itu dibiarkan kuat dulu semennya gitu, aglomerasinya. Tetapi pada prakteknya itu biasanya sekitar 2-3 hari setelah stacking baru dilakukan irigasi, tentunya karena apa namanya kondisi humidity yang cukup tinggi di sana, kemudian juga apalagi
sedang keadaan hujan gitu, itu biasanya kita tunda agak lama gitu, beberapa hari. Jadi itu apa namanya kurang lebih fungsi semen dan aglomerasi di dalam heap leach ini. Itu yang sangat menentukan karena berkaitan dengan tortuosity tadi gitu loh. Semakin bagus aglomerasinya, semakin baik, semakin stabil aglomerasinya, tortuosity-nya akan semakin kecil, leach kinetic akan semakin baik. Gitu. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai gold yang lock. Nah, kalau yang goldnya sudah lock ini ya ini yang nggak amenable terhadap heap leach gitu. Biasanya kondisi goldnya sendiri juga itu free milling mudah dan apa namanya hanya grade-nya saja yang rendah dibandingkan dengan apa namanya proses-proses yang lain gitu loh. Jadi disyaratkan bahwa goldnya ini tidak lock gitu, bukan refractory gold. Gitu. Itu karena refractory gold dengan intank dengan agitated leaching aja biasanya recovery-nya rendah, apalagi dengan heap leach gitu yang hanya mengandalkan perkolasi gitu. Apalagi dengan gold yang submicron gold gitu yang berkaitan dengan arsenopyrite segala macam itu ya nggak akan amenable dengan heap leaching ini gitu. Nah kemudian sekian meter persegi, sedangkan yang apa namanya yang dry-nya sekian meter persegi, di mana kita harus perbaiki gitu. Dan berapa yang recovery yang terpengaruh untuk hari itu gitu. Jadi itu Pak Arsyad, dan ini yang sudah mereka lakukan, saya sudah cross check dengan mereka, itu sudah mereka lakukan dan alhamdulillah sudah mereka terapkan gitu. Jadi lebih baik lah gitu. Gitu. Jadi mungkin itu Pak Boman. Pak, jadi masih ada waktu kita lanjut Pak. Termin ketiga masih banyak ini pertanyaannya, soalnya menarik sekali. Ya. Ini dari Ikhwanto Pak, PT Pamah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pada case study heap leach project, apakah hanya jenis swelling clay, smack tip group yang berpengaruh ponding, ataukah hal ini berlaku juga untuk clay group yang lain seperti kaolinit, ilit, klorit, dan lain-lain. Yang kedua, dengan pengaruh negatif dari clay, apakah ada klasifikasi khusus untuk clay secara geologi dan mining? Bagaimana kalau ada Pak ya, bagaimana kriteria klasifikasinya? Misalnya baik clay alteration, clay mineral, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait improvement penambahan HPGR, apakah ada pengujian lab yang mengindikasikan peningkatan recovery pada particle size yang sama dengan menggunakan HPGR ini? Karena pada beberapa penelitian ada indikasi kombinasi menggunakan HPGR menghasilkan micro crack yang dapat meningkatkan AU recovery. Itu 3 pertanyaan dari Pama, Pak. Oke. Terus terima kasih. ada ini pertanyaan kedua, kan 3 pertanyaan tiap termin ya. Siap. Ya, kedua ini dari mana tadi ini saya ya. Pak Christian Kurniawan. Jadi ini saya gabung dengan ada pertanyaan Pak Wiko. Izin bertanya, bagaimanakah moisture fit dan moisture product aglonya? Kira-kira berapa nilai moisture-nya, Pak? Terus di samping itu jenis clay. Nah, ini mungkin sama tadi sama Pak Ikhwanto ya, Pak ya. Terus yang terakhir dari Pak Dadan ini, Pak Dadan Ibrahim, kira-kira hasil dari improvement tadi terhadap recovery apakah ada perubahan atau tidak? Itu mungkin Pak 3 pertanyaan di termin ketiga ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman atas pertanyaannya. Yang
dari Pak Iwan dulu ya, dari Pak Ama. Nah, mengenai clay. Nah, secara general ya itulah apa namanya? Clay itu walaupun dari jenis yang swelling maupun yang non swelling, jadi kaolin dan chloride. Pada hakikatnya clay tersebut karena dia bersifat berlapis-lapis, itu yang menjadi hambatan untuk difusi. Dan juga mereka kan ukuran partikelnya itu kan halus sekali dan sangat sangat terbatas lah permeabilitasnya, dan itu yang menyebabkan clay ini menjadi musuh pertama dari heap leach ini. Tapi ya tentunya juga kita melihat bahwa di agitation lacing juga sama juga gitu. Begitu ada clay, kan semua orang pada mengeluh biasanya, para metode, waduh clay lagi nih masuk gitu kan. Nah jadi di situ untuk kesempatan awal ini penting sekali, seperti waktu itu Kang Wiku sudah terangkan di dalam geometalurgi, ini penting sekali untuk melakukan kolaborasi dengan geologi dan mining. Apa sih yang disebutkan clay gitu? Karena pada saat di wetar ini nggak kompak gitu antara metalurgis dengan mining. Mining bilang ini bukan clay, ini namanya tuff breccia gitu bilangnya. Ya kita melihatnya begitu, ngelihat dipegang lembek-lembek gitu kan, sama air nggak tembus, ya ini clay gitu. Oh bukan, ini tuff breccia. Ini nggak apa-apa di leaching, dasmu gitu kan. Ini yang rusak. Itu biasanya kita ribut di situ gitu loh. Pas CEO-nya udah ngamuk baru percaya gitu. Nah kan turun recovery-nya gitu kan. Nah, jadi siapa yang benar? Nah, untuk itu, nah ini diperlukan konvensi tersendiri gitu loh. Konvensi tersendiri karena setiap operasi pasti akan berbeda ya. Setiap operasi akan berbeda. Ada yang clay-nya itu mengandung mineral misalnya, seperti di wetar itu clay itu mengandung koper juga gitu loh. Itu kalau di leaching itu keluar biru gitu. Tapi nggak permeable sekali gitu. Strateginya gimana untuk heap leach ini? Nah, bisa kita khususkan gitu. Kita khususkan heap leach-nya untuk clay sendiri gitu. Kita aglomerasikan, kita aglomerasikan, kita karena clay sendiri salah satu. Nah, ini tadi karakteristiknya ini tidak bisa ditumpuk tinggi-tinggi. Misalnya kita buatlah satu heap leach unit tersendiri, mungkin 2 meter, 3 meter tingginya. Kita irigasi dengan dengan metode dripper misalnya, nggak dengan sprinkler, karena dia supaya lebih baik perkolasinya gitu. Jadi ada strategi khusus. Jadi bukannya tidak bisa diolah, tapi bisa diolah, tapi harus dibikin dedikasi sendiri gitu. Mungkin seperti itu untuk salah satu mengakali clay gitu. Aglomerasi dengan baik, kemudian di heap leach secara terpisah. Kalau memungkinkan gitu. Tentunya harus kita kaji ekonomisnya seperti apa. Dan jangan lupa ya itu betul-betul harus kolaborasi konvensi sendiri dengan geologi. Kalau perlu ajak mereka untuk melihat test work-nya gitu lah. Ini yang dengan menggunakan clay, ini tidak menggunakan clay gitu. Bagaimana perkolasinya, bagaimana parameternya, bagaimana hasilnya gitu. Itu yang bisa meyakinkan mereka biasanya. Gitu. Kemudian mengenai moisture feed dan resultannya, ini moisture feed-nya kalau tidak salah itu kalau di sana itu sekitar 5-6%. Kemudian resultannya itu 10-12% dari setelah aglomerasi ya Kang ya. Itu dengan dengan barang liquor solution tadi. Jadi sekitar 10-12%. Itu cukup terasa kok ini lah kelihatan di di permukaan ini yang di layar sekarang ini, itu hasilnya itu sekitar 10-20%, 10-12%. Makanya perlu 1-3 hari untuk mereka bisa kering dengan sempurna. Nah, kemudian mengenai hasil improve-nya tadi, salah satu yang cepat diantisipasi ini adalah dari segi test work gitu loh. Jadi kita gunakan test work, beberapa fraksi dari fraksi ukuran krasing tadi. Apa sih yang optimum? Kan kita mencari tidak hanya yang tinggi recovery-nya gitu, tapi juga tinggi throughput-nya gitu kan. Di mana di situ. Nah,
di dalam simulasi pertama yang telah kita modelkan itu kurang lebih di 35 mili ukuran partikel itu masih bisa sampai 75-an sampai 80%, 75-77 lah persen recovery-nya. Tapi kita bisa percepat throughput-nya sampai 9 juta ton per tahun. Jadi kenaikan produksinya cukup signifikan di situ dengan mengorbankan sedikit recovery. Jadi kalau bermain di situ itu yang pertama. Yang lainnya karena ini sifatnya masih rekomendasi, jadi belum sampai ke sana gitu. Mudah-mudahan saya diundang lagi ke sana bisa lihat lagi gitu apa yang sudah dilakukan. Nah, yang melakukan ini ada tim project metallurgy sendiri dari Norgold di head office-nya. Ada beberapa orang metallurgist asal Rusia yang spesialis, mereka memang di heap leach di sana. Dan heap leach di sana lebih adun lagi gitu di Siberia sana. Karena heap leach di sana adalah si heap leach yang sub zero gitu, yang di bawah ya di suhu mendekati beku lah gitu. Nah, itu tekniknya ada lagi tersendiri, itu bisa dipelajari sendiri, tapi nggak akan berlaku di Indonesia gitu karena nggak ada yang ekstrim seperti itu gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Ada yang kelewat nggak tadi? Oh, mengenai HPGR. HPGR ini kita masukkan sebagai satu opsi, betul tadi seperti kata Ikhwanto tadi, bahwa keuntungan HPGR, salah satu yang mereka klaim adalah membuat microcrack di dalam partikelnya gitu. Itu yang ingin kita lakukan gitu. Untuk melihat sejauh mana sih dia bisa menambah recovery, apakah kita standar saja, karena test work yang awalnya dilakukan itu menggunakan crushing biasa gitu, menggunakan lab jaw crusher sampai pada fraction 9,5 mili. Nah, kemudian dilihat di situ recovery-nya. Nah, untuk HPGR baru kita kirim sampelnya pada saat itu ke Jerman untuk dilakukan test work-nya. Hasilnya kita minta lagi untuk dilakukan kolom test work di site gitu. Jadi ini cukup menarik, dan betul memang tujuannya adalah supaya kita bisa mengimprove recovery menggunakan teknologi HPGR itu. Mungkin demikian Pak Boman. Ya, Pak Ogi, terima kasih. Bapak Ibu, waktu juga mungkin yang membatasi, tapi masih banyak pertanyaan. Ternyata Pak Ogi masih ada dari Pak Idris, Pak Victor, dan lain-lain. Nanti pertanyaannya mungkin kita panitia akan memberikan semua ke Pak Ogi. Nanti dijawab secara pribadi langsung ke email masing-masing penanya yang belum terjawab di saat ini. Baik. Kira-kira baik, mungkin nanti kita summary-kan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan nanti saya jawab, nanti diberikan kepada semua orang supaya supaya mereka juga melihat gitu kan. Oh, mungkin itu lebih baik, mungkin semua pertanyaan dijawab, nanti kita sekalian, Bapak Ibu kan ada materi nanti yang bisa di-share dari Pak Ogi tadi. Siap. Presentasi ini dan teori kinetik leaching tadi. Teori leaching kinetik, betul. Dari Mas Graham. Dari Mas Graham. Nanti Ikatan Alumni Metalurgi TB dari panitia akan memberitahukan linknya, di mana bisa di-download materi Pak Ogi sama teori leaching itu, dan nanti jawaban-jawaban pertanyaan yang belum terjawab maupun yang sudah terjawab mungkin biar lebih jelas ya Pak ya. Baik, ya. Begitu. Dan juga kalau misalnya perlu paper nanti japri aja gitu kalau namanya. Siap. Ya, Pak Ogi terbuka sekali untuk diskusi atau permintaan hal-hal apa, karena beliau dedengkotnya di emas Pak ya. Ya, baru belajar aja sih. Gitu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi, sekarang sudah jam 16.00. Terima kasih Pak Ogi atas ilmu dan pandangan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menangkap dan bisa mengerti, karena ini tadi langsung dengan contoh kasus plan, sehingga bisa masuk ke dalam pemikiran metalurgis yang ada saat ini.
Terima kasih juga untuk panitia atas waktunya sehingga bisa menyelenggarakan webinar ini. Mudah-mudahan panitia bisa segera menginformasikan di mana bisa di-download materi Pak Ogi, dan pertanyaan-pertanyaan tolong bisa di-summary dan diberikan ke Pak Ogi untuk dijawab. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas oh iya, Nan. Sebelumnya mungkin sebelum kita tutup ini panitia Pak Erika, koordinator webinar, mengatakan kita foto bersama dulu Pak. Bapak Ibu silakan di-on-kan videonya Pak. Kita screen per screen kita akan foto oleh panitia. Pak Augi boleh share screen-nya dimatikan Pak Augi. Jadi silakan dihidupkan videonya. Boleh. Ini matinya gimana? Oh, ini ada nih. Jadi Pak Fikri, Pak Fikri difoto satu-satu screen per screen, nanti Pak Fikri setelah selesai baru bisa. Silakan Pak Fikri, silakan di-on-kan Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, berikutnya untuk layar kedua. 1, 2, 3. Dan layar ketiga, layar terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Ugi, Pak Boman, terima kasih. Pak Boman, terima kasih Pak Boman. Pak Ugi. Terima kasih Pak Sukiar sudah hadir di webinar. Mohon pisan. Iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke panitia. Sebelum itu sampai kita berjumpa lagi di 2 minggu mendatang untuk webinar komunitas lain. Terima kasih Pak Ogi. Terima kasih teman-teman semua. Silakan Pak Erika, saya kembalikan ke panitia. Bapak Ibu semuanya, untuk mendapatkan materi presentasinya silahkan diisi absensinya. Karena ada email, nanti materi presentasinya akan kita kirimkan lewat email. Termasuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita collect, kita compile, nanti disampaikan ke Pak Ugi, dan dari Pak Ugi nanti akan direspons. Di situ juga akan kita emailkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk partisipasinya.